pasangan musisi Ahmad Dhani dan Mulan Jameela mengambil sikap tegas untuk melindungi hak putri mereka yang berinisial S.A. Ya, keduanya telah mendatangi KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta berencana melaporkan psikolog Lita Gading ke polisi atas dugaan mendukung aksi perundungan yang menimpa S.A. Tak hanya itu, Ahmad Dhani juga akhirnya secara terang-terangan membongkar alasan mengunggah video yang menyinggung mantan istrinya Maya Estianty. Bahkan Ahmad Dhani bak menantang Maya Estianty untuk buka suara terkait gibah dan fitnah yang kini tengah ramai diperbincangkan. Untuk mengetahui sederet sikap tegas yang ditempuh oleh Ahmad Dhani, maka inilah 5 sikap tegas Ahmad Dhani versi Cumi Top 5. Ahmad Dhani dan istrinya Mulan Jameela mendatangi KPAI untuk melaporkan dugaan perundungan yang dialami putri mereka yang berinisial S.A. Mereka didampingi kuasa hukum Aldwin pada Rabu 9 Juli 2025 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Dhani turut terbuka dan menyatakan jika aduannya itu tak hanya diperuntukkan untuk putrinya melainkan sebagai perwakilan untuk seluruh anak Indonesia yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk memastikan perlindungan anak. Lantas seperti apa penuturan lengkap Ahmad Dhani yang memutuskan mendatangi KPAI? Kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jerah. Perlu ditegaskan lagi, saya sama tim hukum kuasa hukum saya di sini tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan, supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil. Ya. Anak di bawah umur itu ada hukumnya untuk melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan, tapi juga ternyata dari ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Ya, jadi ini juga sebagai somasi terbuka kepada siapa saja yang melakukan terhadap anak di bawah umur, khususnya ini anak Ahmad Dhani atas nama SA, maka kita akan proses secara hukum. Bukan hanya soal anak Ahmad Dhani, tapi ini anak bangsa, anak Indonesia. Jangan sampai tadi psikologisnya terganggu, psikososialnya terganggu. Demi apa? Demi orang-orang pansos. Ini kan orang-orang nih semua. Upaya pansos, dia tampil bikin konten, tapi dengan mengeksploitasi anak di bawah umur. Nah, ini tidak boleh terjadi. Kami yakin komitmen KPAI akan menindaklanjuti, apalagi ini soal sensitif soal anak. KPAI menerima pengaduan dari Mas Ahmad Dhani terkait SA Ananda yang diduga mengalami cyber. Karena ada satu konten ya, ada satu media yang itu harus kita dalami dan kita cek. Dan tentu saja keprihatinan yang tadi disampaikan itu dirasakan juga oleh KPAI bahwa hari ini cyberbullying luar biasa pada anak-anak ya. Dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam bermedia, bersosial ya, kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu ya memberikan dampak buruk. Nah, ini yang kita akan pelajari, akan kita lihat. Tentu atensi pertama kami akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda, karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis ya, itu menjadi acuan bahwa ada tindakan pidana yang berdampak gitu ya dari sesuatu kepada anak-anak kita. Nah, ini tentu akan kami pelajari, akan kami lihat ya. Selanjutnya betul perlindungan pada hak-hak dia untuk identitasnya dilindungi. Ya, anak-anak kita ini kan tidak bisa kita sebarluaskan pada situasi-situasi yang memberi dampak buruk pada tumbuh kembangnya. Tak hanya menyambangi KPAI, Ahmad Dhani juga secara terang-terangan mengungkapkan jika ia berencana untuk menyeret psikolog Lita Gading ke polisi atas dugaan mendukung aksi perundungan yang menimpa S.A. Ya, seperti diketahui beberapa waktu lalu,
psikolog Lita Gading ikut menyoroti kasus tersebut dan diduga telah menampilkan profil SA yang masih berusia di bawah umur. Lantas apa alasan Ahmad Dhani mengambil langkah untuk melaporkan psikolog Lita Gading? Kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Ya kita ini kan negara hukum ya, kita prosesnya sekarang hukum aja lah. Prosesnya secara hukum. Makanya saya undang Pak Aldwin sebagai pengacara itu kan begitu. Jadi sesuatu yang bisa diproses dengan hukum, proses dengan hukum aja. Ya. Di linknya itu dia berani menampilkan nama anak. Selain nama anak, foto anak di bawah umur ditampilkan. Dan itu jelas-jelas masuk unsur pidana. Yang begini-begini akan kita proses hukum. Jadi siapapun nanti ada lagi yang muncul, kita laporkan. Sejauh ini ada upaya dari yang ingin dilaporkan itu komunikasi Nggak ada. minta maaf juga nggak ada Pak? Nggak ada. Kita langsung lapor lusa ya. Iya. Kita lusa lapor di Polda. Membuka ruang mediasi nggak Pak? Komunikasi dengan Lita Gading mungkin permohonan maaf? Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Itu masih media lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah ya kita maafkan ya. Beberapa yang sudah kita hubungi, kita identifikasi dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Berarti tutup pintu maaf Nggak dan ada. komunikasi ya Pak? Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada terhadap anak baik psikis maupun fisik. Kita sudah nyimpen banyak akun, kita tinggal lihat aja kalau memang pendidikannya rendah ya kita maafkan lah. Ahmad Dhani dalam kesempatan ini membongkar alasan dirinya mengunggah video yang di kanal YouTube-nya yang diketahui turut menyinggung mantan istrinya Maya Estianty. Ya, seperti diketahui setelah mengunggah video yang berjudul kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty, Ahmad Dhani kini mengunggah video yang berjudul Fitnah Maya Part 2. Tak pelak itu semua menuai sorotan tajam publik. Namun ternyata Ahmad Dhani memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya mengunggah video tersebut. Lantas apa alasan Ahmad Dhani mengunggah video yang menyinggung Maya Estianty? Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap suaminya itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak. Bukan perlindungan supaya pada anak supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang gosip dan lain-lain. Saya juga perlu menjelaskan kepada Safia kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Untungnya saya berhasil lah untuk memberikan anaknya kan udah umur 14 tahun, udah bisa menerima hal-hal yang rasional. Jadi pikirannya udah rasional. Jadi kita tinggal jelaskan saja bahwa ya maklumlah adanya fitnah, ya jadi begini. Ahmad Dhani secara tidak langsung menyiratkan dirinya menantang Maya untuk buka suara. Ya, dalam pernyataannya, Ahmad Dhani membantah tudingan Maya Estianty yang menyebutnya melakukan dugaan KDRT. Ahmad Dhani berharap Maya Estianty dapat segera memberikan klarifikasinya sebagai pembuktian siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita lihat apakah Maya akan membantah kalau itu fitnah atau beneran.
Kalau saya bilang fitnah, kalau nggak ada bantahan berarti memang fitnah beneran. Terkait apa nih Pak De? Dari video saya dong. Iya maksudnya bantahan tersebut. Kan saya kan udah bikin 2 video, ya kan? Nah, ya kalau memang nggak ada yang bantah kalau itu fitnah, berarti itu fitnah. Ya kalau komentar gitu kalau tidak ada balasan dari Maya bahwa itu fitnah, ya berarti memang itu fitnah. Ngerti nggak maksudnya? Kan saya udah ngelempar bola nih, ini fitnah nih, ya kan? Kalau nggak ada balasan ya berarti memang itu fitnah. Ahmad Dhani dituding belum move on dari mantan istrinya Maya Estianty. Buntut dirinya baru-baru ini kembali mengunggah dan mengungkit masa lalunya dengan sang mantan istri Maya Estianty. Namun, Ahmad Dhani justru tegas menjawab dan menilai bahwa agaknya Maya Estianty lah yang belum berdamai dengan masa lalu mereka karena ia masih membahas masa lalunya di beberapa kanal sosial media. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa pertanyaan kayak gini nggak apa-apa. Kan dicek di YouTube-nya kan, yang belum berdamai itu siapa? Gitu. Yang masih ngomongin soal masa lalu itu siapa? Kok tiba-tiba nuduh saya ngomongin masa lalu? Kalau nggak ada omongan Maya di masa lalu yang saya capture dalam kumpulan dan fitnah itu, kan nggak mungkin ada dong, ya kan?